Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anastasia Karmenita, selaku PIC dari SGD A7. Izin untuk mempresentasikan student project kami yang berjudul Rekam Medis Elektronik, Kebutuhan Kekinian dan Tantangannya. Mungkin bisa di next. Perkenalkan, nama saya Madiun Winaya. Dengan 3 digit NIM terakhir 185, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Penggunaan teknologi informasi telah berkembang dalam dunia rekam medis, yang semula manual tertulis berbasis kertas, namun kini telah berubah menjadi rekam medis berbasis sistem elektronik atau RME. Sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis seperti memperbaiki alur kerja dan mengatasi hambatan dokumentasi klinis berbasis rekam medis manual. Pada saat yang sama, ada pun tantangan dan hambatan untuk menerapkan RME, dan dengan hal ini diharapkan dapat model teknologi sosial. Sekian dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Ayu Marcela Andriwinata dengan 3 digit NIM akhir 179. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dan aspek mediko-legal dari rekam medis. Yang kedua, apa saja jenis-jenis dari rekam medis. Yang ketiga, bagaimana tata cara pembuatan rekam medis. Yang keempat, bagaimana perkembangan rekam medis konvensional menjadi rekam medis elektronik. Dan yang terakhir, apa saja tantangan dan solusi dari rekam medis elektronik. Next. Baik, selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, memahami apa definisi dan aspek mediko-legal dari rekam medis. Yang kedua, mengetahui apa saja jenis-jenis dari rekam medis. Yang ketiga, memahami bagaimana cara pembuatan dan aturan rekam medis yang benar. Yang keempat, memahami perkembangan rekam medis dari konvensional ke elektronik. Yang kelima, mengetahui tantangan dan solusi yang diakibatkan oleh penggunaan rekam medis elektronik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nagung Istri Almira Prameswari Wiratnyana dengan 3 digit NIM terakhir 183. Next. Jadi manfaat yang kita dapat dari student project ini adalah menambah pengetahuan pembaca, terutama dalam hal rekam medis, mulai dari cara pembuatan dan aturannya. Pembaca juga mengetahui perkembangan rekam medis dan apa saja tantangan maupun solusi penggunaan rekam medis media elektronik. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Yuni Prasista dengan 3 digit NIM terakhir 177. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk definisi dan aspek mediko-legal rekam medis. Berdasarkan Permenkes RI No 269 garing Menkes garing per garing 3 garing 2008 pasal 1 menyebutkan rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, jelas, atau secara elektronik, dan bersifat wajib bagi setiap dokter yang menjalankan praktik kedokteran. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, sebelum perkenalkan, nama saya Putu Artadiandra Matina Yubawa dengan 3 digit terakhir 184. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis rekam medis. Next. Rekam medis terbagi menjadi dua, yaitu ada rekam medis konvensional dan rekam medis elektronik. Lalu, rekam medis konvensional adalah tulisan atau catatan atau dokumen yang secara sistematis menjelaskan dan menggambarkan riwayat kesehatan seseorang secara kronologis. Sehubungan dengan pengertian alat bukti dalam perkara perdata dan pidana, maka rekam medis yang sah sebagai alat bukti menurut hukumnya merupakan rekam medis konvensional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Fadla Amelia dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 191. Bisa di next. Jadi rekam medis elektronik adalah sebuah data aplikasi atau file klinis yang tersimpan dalam komputer. RME juga digunakan beberapa rumah sakit modern sebagai sistem manajemen penyimpanan data medis, sebagai sistem mendukung keputusan klinis, standarisasi istilah medis, serta dokumentasi medis dan farmasi. Data yang terkandung merupakan rekaman legal dari pelayanan yang diberikan pada pasien oleh pihak rumah sakit yang berwenang menyimpan data tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cecilia Margareta Ginting dengan 3 digit NIM terakhir 186. Next. Di sini saya akan menjelaskan syarat pembuatan rekam medis. Adapun syarat-syarat dalam pembuatan rekam medis yaitu antara lain, yang pertama itu ada carefully, yang mana kita harus berhati-hati dan tidak ceroboh dalam pembuatan rekam medis. Yang kedua itu ada akurat dan adequate, yaitu harus tepat dan tidak harus cukup informasinya. Selanjutnya ada kronologis, yang mana menjelaskan kronologis dengan jelas dan berurutan. Yang keempat ada relevansi, yang mana isi rekam medis harus saling berhubungan. Yang kelima itu language dan abbreviation, yang mana menggunakan bahasa yang ringkas dan jelas serta tidak menggunakan singkatan kecuali singkatan yang universal. Selanjutnya ada completeness, yang mana catatan penjelasan harus lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya ada appropriate, yang mana harus sesuai dengan keadaan yang ditemukan atau secara objektif. Yang selanjutnya ada authorized, yang mana pembuatan rekam medis harus dibuat oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya ada sufficient detail, yang mana pembuatan rekam medis harus cukup terperinci. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kamal Cahaya dengan 3 digit NIM terakhir 181. Bisa di next. Baik, jadi mutu rekam medis itu ada 4 komponen, antara lain yang pertama ada availability, di mana ketersediaan sarana kesehatan untuk menyediakan formulir rekam medis. Yang kedua ada legability, di mana tulisan harus rapi dan terbaca pada pencahayaan yang cukup, yang di mana tulisan ini setidaknya dapat dibaca oleh minimal 3 orang. Yang ketiga ada adequacy, di mana informasi yang ditulis harus lengkap dan tidak diperbolehkan menggunakan singkatan agar jelas. Dan yang terakhir ada accountability, yaitu di mana nama pembuat dan waktu pembuatan rekam medis harus jelas sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya, akan melanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Rai Prastia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 190. Bisa di next. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara pengoreksian rekam medis. Yang pertama, koreksi penulisan pada formulir rekam medis harus dipantau oleh kepala ruangan. Dan yang kedua, jika salah, tidak boleh ditip X atau dicoret-coret. Coret bagian yang salah menggunakan satu garis lurus, di mana tulisan yang salah masih bisa terbaca. Kemudian ganti dengan yang benar di samping tulisan yang salah, dan beri paraf dan tanggal oleh yang memperbaikinya. Sekian dari saya, selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan di sini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ben Setiawan dengan 3 digit terakhir 187. Next. Next. Baik, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan perkembangan rekam medis konvensional ke elektrik. Jadi saat ini ilmu pengetahuan atau iptek telah berkembang begitu pesat di berbagai sektor, termasuk di sektor kesehatan. Nah, salah satunya ini bisa kita lihat dari pengaplikasiannya dalam rekam medis terkomputerisasi atau rekam medis kesehatan elektronik. Dalam hal ini mencakup komputerisasi isi rekam kesehatan dan prosesnya. Nah, kenapa sih sekarang menjadi rekam medis elektronik? Nah, hal itu dikarenakan keunggulan yang dimilikinya cukup banyak, yaitu salah satunya mungkin aksesnya yang cukup cepat, lalu juga bisa meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan, akuratnya pendokumentasian dan penyimpanannya yang tidak membutuhkan ruangan khusus. Lalu untuk kekurangannya, ada juga terjadinya error terhadap sistem, memungkinkan terjadinya peretasan dan biaya yang cukup mahal dalam mengembangkan road system. Jadi dalam rekam medis elektronik ini masih memiliki keunggulan juga kekurangannya. Oleh sebab itu, masih ada beberapa yang menggunakan konvensional, tapi ada juga yang menggunakan elektronik. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Mutiara Anastasia Karmenita dengan 3 digit NIM terakhir 180. Next. Nah, di samping keuntungan-keuntungan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, sekarang kita masuk ke tantangan dan solusi dari rekam medis elektronik. Yang pertama, dari segi komunikasi dan teknologi, yaitu jaringan internet harus stabil dan keterampilan ahli dari para staf. Dan yang kedua, ada dari segi biaya, yaitu modal yang besar, tapi dampak dari RME ini akan sangat berefek pada kebutuhan jangka panjang. Dengan RME, sarana kesehatan tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan yang besar. Yang ketiga, dari segi hukum. Belum ada perundang-undangan khusus, tetapi ada perundang-undangan Permenkes RI nomor 269 /per/3/2008 sehingga perlu perundang-undangan resmi untuk mengatur rekam medis elektronik. Dan yang terakhir ini ada segi etika kedokteran di mana dikhawatirkan terjadi risiko penghilangan dan kebocoran data pasien sehingga solusinya sendiri adalah tenaga kesehatan harus mau berkomitmen dan melakukan upaya terbaik dalam menjamin kerahasiaan dan ketersediaan data pasien. Next. Nah, baik, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis dibedakan menjadi rekam medis konvensional dan juga rekam medis elektronik yang dibahas secara khusus pada student project kami. Faktanya, rekam medis konvensional ini mulai beralih ke rekam medis elektronik karena beberapa alasan. Rekam medis elektronik memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan rekam medis konvensional. Nah, di balik semua benefit yang dihasilkan oleh rekam medis elektronik, terdapat tantangan yang tadi sudah dijelaskan yang dapat memengaruhi beberapa aspek dalam penata laksanaan RME di dunia medis. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Agung Muralid dari bawah dengan 3 tim 182. Baik, bisa di next. Baik, inti yang terakhir ini adalah saran. Nah, rekam medis tidak akan pernah terlepas dari dunia kedokteran. Dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi, rekam medis elektronik akan lebih digunakan untuk kedepannya. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, maka dari itu, sebagai seorang dokter, sebaiknya kita bijaksana dalam menggunakan rekam medis elektronik ini. Baik, sekian dari saya. Baik, sekian presentasi dari SGD A7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.